Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Mary Joyce yang telah menjadi semakin panas. Di sana Dragon, Sabo, dan pemimpin Lunaria masih bertarung melawan Im Sama yang sedang mengendalikan tubuh Valkyrie. Bahkan di sana juga ada Karasu yang datang untuk membantu. Beberapa waktu yang lalu ketika Karasu melancarkan serangan besar kepada Im Sama langsung menahan serangan tersebut dengan salah satu teknik pertahanannya. Serangan dari Karasu tidak berhasil menembus tubuh Valkyrie yang dikendalikan oleh sang pemimpin pemerintah dunia tersebut. Tapi bagusnya adalah Dragon mendapatkan kesempatan untuk menyerang Im Sama secara langsung dengan cukup telak, sehingga Im Sama pun terdorong ke belakang dan juga terluka. Bahkan karena Dragon menggunakan kekuatan haki yang sangat besar, regenerasi Im Sama pun menjadi sedikit melambat. Namun meski begitu, hal tersebut bukan masalah besar bagi Im Sama. Luka dari Dragon tidak signifikan sama sekali, sehingga Im Sama masih bisa bertarung dengan sangat baik sambil melakukan regenerasi secara bertahap. Dia bahkan masih mendominasi pertarungan di sana dengan melancarkan berbagai teknik yang membuat pihak musuh kerepotan. Namun di tengah pertarungan yang berjalan dengan semakin panjang, tubuh Valkyrie yang dikendalikan oleh Im Sama menunjukkan semacam gelagat aneh untuk sepersekian detik. Kesatria yang lain tidak memperhatikan hal itu, tapi berbeda dengan Dragon. Matanya sangat jeli sehingga dia bisa tahu ada yang aneh pada tubuh Valkyrie. Dragon memang selalu memperhatikan setiap detil dalam setiap pertarungan, sehingga dia bertanya-tanya mengapa tubuh Valkyrie memperlihatkan reaksi seperti tadi walau hanya sekilas. Hal ini menjadi sesuatu yang terus Dragon pikirkan dalam pertarungan di sana, sehingga pada akhirnya dia pun memiliki suatu dugaan yang kuat. Mungkin saja reaksi tersebut terjadi karena Im Sama sudah cukup lama mengendalikan tubuh Valkyrie dengan memberinya kekuatan besar. Walau Im Sama memang sangat kuat, tapi tetap ada batasan waktu dalam mengendalikan tubuh orang lain dengan kekuatan sebesar itu. Apalagi sekarang ini dia juga sedang mengendalikan tubuh orang lain yang jauh dari sana, yaitu Gunko di dunia matahari Elba. Mengapa yang memperlihatkan gelagat aneh seperti itu hanya tubuh Valkyrie saja, sedangkan tubuh Gunko tidak? Faktor utamanya adalah pada seberapa besar kekuatan yang Im Sama berikan pada tubuh tersebut. Im Sama hanya memberi sedikit kekuatan kepada tubuh Gunko karena tubuh kesatria suci wanita memang tidak bisa menampung banyak kekuatan dari Im Sama. Hanya sekitar 10% kekuatan Im Sama saja yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh kesatria suci wanita itu. Bahkan untuk sekarang pun dari 10% kekuatan itu sudah menurun menjadi sekitar 7% saja karena Im Sama lebih fokus mengendalikan tubuh Valkyrie di saat yang bersamaan. Nah, sedangkan untuk Valkyrie, Im Sama memberinya kekuatan yang jauh lebih banyak daripada Gunko karena tubuh seorang Gorosei memang lebih kuat daripada tubuh Satria Suci. Hanya saja di sini juga Im Sama bertindak secara berlebihan. Gorosei pada umumnya hanya bisa menampung 20% kekuatan Im Sama, tapi dalam pertarungan melawan Dragon ini, Im Sama malah memasukkan 30% kekuatannya ke dalam tubuh Gorosei Valkyrie. Itu tentu adalah jumlah yang terlalu berlebihan, sehingga tentu tubuh Valkyrie tidak bisa menampung kekuatan itu lama-lama. Nah, dengan begitu, maka wajar bila tubuh Gunko tetap aman walau sudah dikendalikan dalam waktu yang lama, karena kekuatan Im Sama yang dimasukkan ke dalam tubuh itu terbilang hanya sedikit dan dalam batas wajar. Nah, sedangkan tubuh Valkyrie dalam kondisi yang tidak aman karena Im Sama terlalu berlebihan memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh Gorosei, yakni sebanyak 30%. Meski kelihatannya tindakan Im Sama yang berlebihan ini adalah tindakan yang ceroboh, tapi sebenarnya ada alasan kuat mengapa Im Sama terpaksa melakukan itu. Dari banyaknya alasan tersebut, ada dua alasan utama mengapa Im Sama memasukkan kekuatan sebesar itu ke dalam tubuh Gorosei Valkyrie. Pertama, lokasi pertarungan adalah di Mary Joyce. Dia harus memastikan supaya Dragon kalah agar pasukan revolusi tidak berhasil masuk ke dalam kastil Pangu, khususnya ruangan bunga, karena di sana ada tubuh asli Im Sama yang harus dilindungi. Kemudian alasan kedua, Im Sama tadinya berencana untuk mengalahkan Dragon secepat mungkin. Jadi menurut perhitungannya dia akan bisa mengalahkan Dragon sebelum tubuh Valkyrie merasakan efek samping. Tapi rupanya rencana itu tidak berjalan dengan mulus karena Dragon berhasil bertahan lama dari dugaan, sehingga sekarang tubuh Valkyrie mulai memperlihatkan tanda-tanda akan kehabisan waktu untuk bisa menampung kekuatan Im Sama yang sangat besar itu. Dragon yang menduga tentang hal tersebut pun segera mengganti strategi untuk menguji apakah dia benar atau tidak. Dia bilang pada Karasu dan pemimpin Lunaria agar jangan terlalu banyak melancarkan serangan, melainkan fokuskan saja energi untuk bertahan dan mengulur waktu selama mungkin. Apabila asumsi Dragon benar bahwa tubuh Valkyrie akan kehabisan waktu dalam menampung kekuatan Im Sama yang terlalu besar itu, maka jika Dragon dan kawan-kawan bisa bertahan lebih lama, pada akhirnya kendali Im Sama di tubuh Valkyrie itu akan bisa lepas. Jika kekuatan Im Sama di tubuh Valkyrie sudah lepas, maka keadaan pun akan mulai berbalik lagi. Sebab jika Dragon hanya melawan para Gorosei saja,
saja tanpa campur tangan dari Im Sama, maka Dragon akan bisa unggul seperti sebelumnya. Di pertempuran Mary Joyce ini, kekuatan Dragon hanya berada di bawah Im Sama saja. Tapi jika dibandingkan dengan para Gorosei, tentu kekuatan Dragon di atas mereka semua. Garling yang melihat kondisi Im Sama di tubuh Warkuri dari kejauhan bisa menyadari juga soal efek samping di tubuh Warkuri yang mulai muncul di sana. Nah, dan itu adalah tanda-tanda waktu pengendalian Im Sama terhadap tubuh Gorosei itu akan habis. Garling sebagai Gorosei baru dan satu-satunya Gorosei yang belum pernah dirasuki oleh Im Sama berharap bahwa setelah ini dialah yang akan dikendalikan oleh Im Sama. Namun meski begitu, Garling tentu tidak bisa lancang mengatakan itu secara terang-terangan kepada Im Sama karena yang berhak memutuskan hanyalah Im Sama saja. Sedangkan para Gorosei harus menuruti apapun yang diperintahkan oleh Im Sama. Dalam hati, Garling berkata bahwa dirinya yakin akan bisa lebih optimal dalam menampung kekuatan Im Sama di tubuhnya daripada tubuh Gorosei Warkuri. Sebab keluarga Vigarland memang terkenal memiliki kapasitas haki yang sangat besar. Jadi jika haki saja kapasitasnya bisa sebesar itu, maka tubuh Garling pun pasti akan bisa menampung kekuatan Im Sama dengan kapasitas yang sangat besar, jauh lebih besar daripada para Gorosei. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu yang telah semakin panas akan kembali mendapat sorotan. Di dalam ruangan Avalokizarro di bangunan tengkorak sedang terjadi pertarungan 2 lawan 1 antara Shiryu dan Avalokizarro melawan Hongo. Tentu pertarungan ini tidak seimbang karena Hongo tidak mampu melawan 2 komandan Titan sekaligus. Bahkan Shiryu sendiri saja belum tentu bisa dikalahkan oleh Hongo, mengingat Shiryu adalah komandan Titan terkuat kedua setelah Kuzan. Apalagi ditambah dengan Avalokizarro yang ada di sana, tuh kesempatan Hongo untuk bisa menang menjadi semakin kecil. Seiring berjalannya waktu, Hongo pun semakin terdesak karena diserang secara beruntun oleh Shiryu dan Avalokizarro dengan menggunakan berbagai teknik. Pada akhirnya Avalokizarro pun tidak perlu melawan Hongo lagi karena Shiryu sendiri saja bisa membuat Ru Inti Shanks itu menjadi tetap terpojok. Dengan begitu, Avalokizarro pun bisa kembali fokus untuk mengendalikan Pulau Hachinosu. Dia mengendalikan Pulau Hachinosu dengan sangat hati-hati. Dia tidak menciptakan serangan-serangan besar karena bisa terkena serangan balik dari musuh. Seperti yang kita tahu, ketika mengendalikan Pulau Hachinosu, maka pulau tersebut menjadi bagian tubuh Avalokizarro itu sendiri. Apabila tangan-tangan besarnya diserang oleh musuh, maka tangan Avalokizarro yang asli pun akan merasakan dampaknya. Nah, jadi dia sekarang mengendalikan Pulau Hachinosu dengan sangat hati-hati dan hanya akan menargetkan lokasi-lokasi tempat para musuh yang lemah berada. Hal tersebut pun membuat banyak pasukan marinir dan kru Gyasa bajak laut Akagami menjadi sangat kerepotan. Sementara itu, di area tengah kota, ada Sang Shanks dan Man Beckman yang masih terus bertarung melawan Kurohige, Van Augur, dan juga Kuzan. Mereka pun mengetahui bahwa Avalokizarro telah mengendalikan Pulau Hachinosu lagi, sehingga itu akan sangat merepotkan bagi banyak orang di pihak mereka. Maka Shanks pun bilang pada Man Beckman bahwa dirinya dan Mihawk saja sudah cukup untuk melawan Kurohige, Van Augur, dan juga Kuzan di Sala. Pertarungan saat ini sudah tidak seberat sebelumnya ketika masih ada Kapten Raksasa Stanggu dan juga Silver Medalis dari aliansi Kurohige. Dua orang itu telah tumbang beberapa waktu yang lalu, sehingga kini tersisa Kurohige, Van Augur, dan Kuzan saja yang harus mereka hadapi. Jadi Shanks ingin Ben Beckman pergi saja untuk menghentikan Avalokizarro secara langsung. Ben pun langsung melaksanakan perintah dari kaptennya itu, sehingga dia bergegas menuju ke dalam bangunan tengkorak. Kurohige sempat ingin menggagalkan pergerakan dari Ben Beckman itu, tapi Sang Shanks segera menyerang Kurohige sehingga Kurohige pun tidak bisa menghentikan sang kapten bajak laut Akagami itu. Di area lain, Momo Usagi dan Prince Grus terus bertarung sekuat tenaga menghadapi San Juan Wolf di sana, sehingga Koby masih memulihkan tenaga agar bisa memakai Honesty Impact lagi. Setelah pertarungan berjalan lebih lama, akhirnya energi Koby terkumpul dan cukup untuk memakai jurus pamungkasnya itu. Tanpa berlama-lama, Koby segera kembali ke area pertarungan lalu melompat tinggi dan menyerang San Juan Wolf secara mendadak dengan teknik Honesty Impact. Dalam sesaat, San Juan Wolf ingin menahan serangan itu, tapi untung saja Prince Grus menggunakan kekuatan tanah liatnya untuk menahan pergerakan dari San Juan Wolf. Dengan begitu, Honesty Impact dari Koby pun sukses mengenai wajah sang Titan raksasa dari bajak laut Cross Guild. Sebenarnya San Juan Wolf memiliki durability yang sangat kuat. Dalam kondisi normal, dia mungkin tidak akan kalah hanya dengan satu kali serangan Honesty Impact saja. Tapi keadaan San Juan Wolf sekarang memang sedang dalam kondisi yang tidak prima. Beberapa waktu yang lalu, dia sudah sempat tumbang lalu bangkit kembali sehingga kondisi tubuhnya sekarang sedang tidak 100%. Energinya juga banyak terkuras dalam pertarungan melawan Momo Usagi dan juga Prince Grus. Dengan begitu, maka tak heran satu serangan telak dari Honesty Impact Koby mampu mengalahkannya di sana. Di sisi lain, Koby juga langsung kehabisan tenaga sehingga dia harus dibantu oleh Prince Grus untuk kembali dan beristirahat di kapal angkatan laut. Prince Grus berkata kerja bagus kepada Koby. Menurut Prince Grus, Koby memang layak menjadi penerus dari Garp. Momo Usagi juga di sana ikut memuji Koby. Awalnya Momo Usagi agak skeptis ketika mengetahui bahwa Garp ingin melatih jurus andalannya kepada Koby. Dari perawakannya saja, Koby tak akan mampu menguasai teknik yang akan diwariskan oleh Garp itu. Teknik Honesty Impact milik Koby memang adalah turunan dari teknik Galaxy Impact yang dimiliki Garp. Jadi tadinya Momo Usagi tidak yakin bocah dengan tubuh kecil seperti Koby bisa menguasai teknik sekuat itu. Namun di sini Koby berhasil membuktikan bahwa dirinya memang layak. Momo Usagi pun mengakui bahwa Koby merupakan orang yang tepat untuk mewarisi teknik kuat milik Garp itu. Berpindah ke tempat lain, Giberson sebagai salah
satu kaisar dunia bawah mengadakan rapat dengan berbagai orang penting lain dari dunia bawah. Krokodil juga ikut dalam rapat itu walau dia tidak datang ke tempat tersebut. Untuk sekarang, Pulau Karebari masih belum boleh ditinggalkan, sehingga krokodil hanya mengikuti rapat melalui Denden Mushi saja. Ada banyak hal menarik yang akan mereka bahas dalam rapat kali ini, yang mana keputusan-keputusan dari rapat tersebut sedikit banyak akan membawa pengaruh besar terhadap keadaan dunia sekarang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!